Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Nah, meski kita masih dalam kondisi COVID-19, maka kita tetap menjalankan aktivitas belajar, mengajar meski harus di rumah saja. Nah, sebelum kalian lebih jauh menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan siapkan alat tulis kalian dan catatlah semua bagian penting yang dijelaskan nantinya dalam video ini. Kemudian, sebelum kita membahas tentang materi pertama, silahkan kalian cermati dan perhatikan ilustrasi dari penjelasan berikut ini. Seorang anak bermain lompat-lompatan di suatu tempat. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan diakhiri 1 langkah ke belakang lagi. Jika diasumsikan bahwa anak itu melompat pada sumbu kartesius dan dianggap bahwa lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif dan lompatan ke belakang searah dengan sumbu X negatif, maka akan diperoleh sketsa grafik sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua lompatan yang dilakukan anak tersebut setara dengan melompat 1 langkah ke belakang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. X sama dengan buka kurung plus 2 tutup kurung ditambah buka kurung min 3 tutup kurung ditambah buka kurung plus 2 tutup kurung ditambah buka kurung min 1 tutup kurung ditambah buka kurung min 1 tutup kurung sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung. Sedang banyaknya lompatan yang telah dilakukan anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya. Banyaknya langkah selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah sumbu X negatif. Misalkan, mundur 3 langkah dinyatakan dengan nilai mutlak negatif 3. Sehingga, banyak langkah yang telah dilakukan anak tersebut adalah dua ditambah minus 3 ditambah 2 ditambah minus 1 ditambah minus 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9 langkah. Dari contoh tersebut, nampak bahwa nilai mutlak hanya akan bernilai positif atau 0. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan real. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Perhatikan tahapan pembuatan grafik nilai mutlak berikut. Mulailah dengan menentukan beberapa titik koordinat yang mewakili fungsi dengan fx sama dengan y sama dengan x.
Seperti pada contoh gerakan lompat di atas, kita tentukan koordinatnya pada X sama dengan 2, 2 langkah maju, sehingga Y sama dengan 2. X sama dengan minus 3, 3 langkah mundur, sehingga Y sama dengan 3. X sama dengan minus 1, 1 langkah mundur, sehingga Y sama dengan 1. Sehingga didapat tabel seperti pada gambar berikut. Dengan memasukkan koordinat-koordinat pada tabel, maka akan didapat grafik fungsi nilai mutlak sebagai berikut. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham atau punya gambaran apakah itu nilai mutlak? Nah, untuk pembelajaran nilai mutlak kali ini akan ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah definisi nilai mutlak. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat nilai mutlak. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan yang memuat nilai mutlak. Dan yang keempat adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, sekarang kita bahas pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik nol. Dari penjelasan tadi, memang tampak bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Seperti yang kita lihat pada garis bilangan berikut, jarak angka 6 dari titik 0 adalah 6 satuan. Jarak angka minus 6 dari titik 0 adalah 6 satuan. Jadi sama-sama bernilai positif. Jarak angka 3 dari titik 0 adalah 3 satuan dan jarak angka minus 3 dari titik 0 adalah 3 satuan. Nah, jadi sama-sama bernilai positif. Berkaitan dengan menentukan nilai mutlak suatu bilangan, maka muncullah tanda mutlak. Tanda mutlak disimbolkan dengan 2 garis di tepi bilangan suatu bilangan atau bentuk aljabar. Misalnya, contoh berikut ini. Nilai mutlak dari minus 7 sama dengan 7, nilai mutlak minus 11 sama dengan 11, nilai mutlak minus 15 sama dengan 15, nilai mutlak positif 9 sama dengan positif 9, nilai mutlak minus 23 sama dengan 23, nilai mutlak minus 10 sama dengan 10. Definisi nilai mutlak. Jadi kita masuk di definisi. Nah, apakah itu nilai mutlak? Nilai mutlak dari sembarang nilai X, elemen bilangan real, yang dinotasikan dengan nilai mutlak X. Secara umum, bentuk persamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut. X yang pertama bernilai positif jika X lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai mutlak X bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Ayo kita cermati contoh. Di sini sudah ada definisi nilai mutlak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama, nilai mutlak dari 2 adalah positif 2. Kenapa? Karena 2 yang berada di dalam nilai mutlak itu lebih besar daripada 0. Kemudian contoh yang kedua, nilai mutlak dari 0 adalah 0. Kenapa? Karena 0 yang berada pada tanda nilai mutlak itu sama dengan 0. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah
min dari negatif 3 sama dengan 3, karena minus 3 yang ada dalam tanda nilai mutlak kurang dari 0. Ayo kita cermati satu persatu sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, negatif X dimutlakkan sama dengan nilai mutlak X. Contoh, minus 6 dimutlakkan sama dengan min dari minus 6 sama dengan positif 6, dan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Jadi mutlak min 6 dan mutlak 6 sama-sama nilainya positif 6. Sifat-sifat nilai mutlak yang kedua. X lebih dari atau sama dengan negatif mutlak X kurang dari sama dengan mutlak X. Misalnya, X adalah 6, kemudian mutlak 6 sama dengan 6, kemudian negatif mutlak 6 sama dengan negatif 6. Dengan demikian hasilnya 6 lebih besar sama dengan negatif 6 dan lebih kecil sama dengan positif 6. Jadi sifat yang kedua terbukti. Sekarang kita masuk ke sifat nilai mutlak yang ketiga. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Contoh, mutlak 5 sama dengan 5, dan akar 5 kuadrat sama dengan positif 5. Jadi mutlak 5 sama dengan akar 5 kuadrat. Sama-sama nilainya adalah positif 5. Oke, sekarang kita masuk ke sifat nilai mutlak yang keempat. Mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Contoh, mutlak 2 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian mutlak minus 2 dikuadratkan sama dengan mutlak 4 sama dengan 4, dan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi semua nilainya sama-sama positif 4. Sifat nilai mutlak yang kelima, untuk sebarang X, A, elemen bilangan real dan A lebih dari 0, berlaku sebagai berikut. Yang pertama, jika mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Kemudian, jika mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan positif A. Misalnya, mutlak X kurang dari atau sama dengan 5, maka tentunya X lebih dari sama dengan negatif 5 atau X kurang dari atau sama dengan 5. Sekarang kita ambil contoh, jika X sama dengan 3, maka mutlak 3 itu adalah positif 3 kurang dari sama dengan 5. Bernilai benar karena 3 sudah betul kurang dari 5. Kemudian X sama dengan 6, jadi mutlak 6 sama dengan 6. Jadi jika 6 kurang dari sama dengan 5 itu bernilai salah karena 6 seharusnya lebih besar daripada 5. Dan jika X sama dengan negatif 6, maka jika negatif 6 dimutlakkan, hasil dari mutlak negatif 6 adalah positif 6. Dan positif 6 kurang dari sama dengan 5 juga bernilai salah karena seharusnya positif 6 itu lebih dari sama dengan 5. Nah, sekarang contoh yang kedua, mutlak X lebih dari sama dengan 3, maka tentunya X kurang dari sama dengan minus 3 atau X lebih dari sama dengan 3. Ada 4 contoh, jika X sama dengan negatif 4, maka mutlak negatif 4 adalah positif 4. Ingat, semua yang negatif jika dimutlakkan bernilai positif. Jadi 4 lebih dari sama dengan 3 bernilai benar. Kemudian X sama dengan 5 dimutlakkan, maka 5 lebih besar atau lebih tinggi nilainya daripada 3 juga benar. Kemudian jika X sama dengan 2, maka mutlak 2 sama dengan 2 lebih besar daripada 3, itu bernilai salah karena seharusnya 2 lebih kecil daripada positif 3. Nah, sekarang jika X-nya sama dengan negatif 1, maka mutlak dari negatif 1 adalah positif 1. Jadi positif 1 lebih besar daripada
3 itu bernilai salah karena seharusnya 1 itu tandanya lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, sekarang sifat-sifat nilai mutlak yang keenam. Untuk sebarang X, Y, elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. Bagian A, jika mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari atau sama dengan Y kuadrat. Misalnya, X-nya sama dengan negatif 2 dan Y-nya sama dengan positif 6. Jadi, mutlak dari negatif 2 nilainya lebih kecil atau sama dengan mutlak dari 6. Maka negatif 2 dikuadratkan kurang dari sama dengan 6 kuadrat. Maka hasilnya negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi 4 kurang dari sama dengan 36. Selanjutnya bagian B, mutlak X kurang Y sama dengan mutlak Y kurang X. Misalnya X-nya sama dengan minus 1 dan Y-nya sama dengan 3. Sekarang kita masukkan negatif 1 dikurang 3 dimutlakan sama dengan negatif 4 sama dengan positif 4. Kemudian jika Y-nya diganti menjadi 3 dikurang X-nya negatif 1, maka 3 minus ketemu minus hasilnya positif. Jadi 3 ditambah 1 adalah 4. Jadi mutlak 4 sama dengan positif 4. Jadi nilainya sama-sama positif 4. Baik itu X kurang Y maupun Y dikurang X. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang ke C. Jika mutlak X sama dengan mutlak Y, maka otomatis X itu sama dengan positif atau negatif Y. Jadi Y-nya bisa jadi positif dan bisa juga negatif jika mutlak X sama dengan mutlak Y. Nah, sekarang misalnya contohnya X sama dengan 3, maka sesuai dengan sifat yang pertama yang sudah dibahas, mutlak 3 nilainya sama dengan mutlak negatif 3. Jadi yang 3-nya itu sebagai X dan negatif 3-nya itu sebagai Y. Jadi nilainya sama-sama jika dimutlakkan. Dan jika kita mau ganti Y-nya sebagai positif 3 juga, maka mutlak 3 sama dengan mutlak 3. Jadi Y-nya bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Seperti contoh yang ada di sini. Di sini Y-nya sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya mutlak 3 sama dengan mutlak negatif 3, hasilnya sama dengan. Selanjutnya, sifat bagian D, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Misalnya X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 4. Sekarang kita masukkan X-nya diganti 5 dan Y-nya diganti negatif 4. Jadi mutlak 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Jadi mutlak dari negatif 20 sama dengan positif 20. Kemudian selanjutnya mutlak X diganti jadi mutlak 5 dikali mutlak Y itu mutlak negatif 4. Jadi mutlak 5 sama dengan positif 5, kemudian mutlak negatif 4 sama dengan positif 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan positif 20. Artinya sama-sama hasilnya positif 20. Baik itu mutlak X kali Y maupun mutlak X dikali mutlak Y. Sama-sama nilainya positif 20. Sekarang sifat bagian E, sifat pembagian. Jadi mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Catatannya Y tidak boleh sama dengan 0. Misalnya X sama dengan 2 dan Y sama dengan positif 3. Kemudian kita ganti X-nya menjadi 2 dan Y-nya menjadi 3. Berarti mutlak 2 per 3 sama dengan positif 2 per 3. Kemudian yang kedua,
mutlak 2 dibagi mutlak 3. Mutlak 2 sama dengan 2 dan mutlak 3 sama dengan 3. Maka hasilnya sama-sama 2/3. Baik itu mutlak X dibagi Y maupun mutlak X dibagi mutlak Y. Sama-sama nilainya 2/3. Nah, kita lanjut di sifat yang bagian F. Mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi ini dipisahkan. Kemudian kita lihat contoh. X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan positif 3. Jadi yang pertama dulu, X tambah Y, kita ganti X menjadi negatif 5 dan Y menjadi 3. Jadi mutlak negatif 5 tambah 3, jadi negatif 5 tambah 3 sama dengan mutlak negatif 2. Mutlak negatif 2 sama dengan positif 2. Kemudian kita lihat hasilnya jika mutlak X ditambah mutlak Y. Mutlak X diganti jadi mutlak negatif 5 ditambah mutlak Y mutlak 3. Jadi mutlak negatif 5 sama dengan 5 dan mutlak 3 sama dengan 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi 2 kurang dari 8. Untuk sifat bagian G, mutlak X kurang dari mutlak Y itu kurang dari sama dengan mutlak X dikurang Y. Misalnya X sama dengan negatif 7 dan Y sama dengan positif 4. Sekarang kita masukkan nilainya. X diganti menjadi negatif 7 dikurang Y diganti menjadi positif 4. Mutlak 7 sama dengan 7 dikurang mutlak 4 sama dengan 4. Jadi 7 kurang 4 sama dengan 3. Kemudian kita ganti lagi mutlak X dikurang Y. X-nya diganti negatif 7 dikurang Y-nya diganti menjadi 4. Jadi negatif 7 dikurangkan dengan 4 sama dengan negatif 12. Dan negatif 12 dimutlakkan hasilnya sama dengan positif 12. Maka nilainya terbukti 3 kurang dari 2. Nah, itulah tadi video pembelajaran untuk materi nilai mutlak. Jadi, apa kalian sudah paham tentang nilai mutlak? Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian putar kembali video ini dan perhatikan dan cermati penjelasan dari video tersebut. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.